Oke, boleh deh silakan sambil nunggu kita tanya-tanya. Muka beruntusan, breakout pakai apa? Soalnya semenjak karantina jadi banyak beruntusan dan susah hilang. Oke, kalau beruntusan, breakout itu malah lebih banyak banget problemnya karena kadang pakai masker atau di rumah tapi kurang rajin dibersihin wajahnya. Untuk pengobatan itu bisa pakai krimnya nanti harus disesuaikan sih. Jadi nanti dilihat ada krim malam khusus atau bahkan penyesuaian dari dosis krim malam. Jadi yang biasanya mungkin sehari 2 hari sekali, tapi kalau mau lebih banyak breakout itu bisa dijarangin sementara, nanti bisa disesuaikan. Kemudian untuk perawatan itu bisa di peeling dulu, kemudian juga bisa diekstraksi. Oke, Pak Anton sudah join. Oke, ada nanya lagi. Oke, untuk menyusui itu ke kulit kering, menyusui sebenarnya nggak ada pantangan produk. Jadi bisa yang mana saja, yang penting nanti. Uh, Oke, malam Pak Anton, siap. Malam, malam, malam. Apa Ya, kabar? Bagaimana di kabar Bali? baik. Di Bali masih sepi Bagaimana di Pak. Bali? Ya. Iya, Pak masih Dokter, agak sepi bagaimana sih. di Bali? Ya, di Bali kalau apa di jalan di Denpasar udah rame sih Pak. Kalau yang daerah pariwisata yang masih agak sepi. Iya, Jadi iya, iya. kalau kesempatan kesempatan ke Bali nggak macet sih Pak sekarang. Kute, Seminya itu enak banget. Enak jalan. Iya, iya, iya. Gimana Tanjung Lesung Pak? Enak. Nice. Eh, Keren Pak ya. ini apa? Eh, Jawa Barat, Banten, Banten rasa Bali. Bener keren. Sepi ya, lebih enak gitu Pak ya. Sepi, luas tempatnya. Hmm. Kosong, 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 kosong. Pak Dokter, cepat sembuh Iya. nih. Ya, Udah siap. mulai ketemu. Iya, Pak Dokter udah mulai. iya maaf ini. Udah Ya, mulai. Aduh, gara-gara kecapean Pak, sering jalan-jalan, kena angin, jadinya sarafnya ini meradang gitu. Jadi oh, ya oke, agak oke. mencong-mencong jadinya. Ya, Iya. demi Tapi udah oke, udah semoga oke. cepat normal. Iya, Ya, udah semua lebih seminggu, oke. udah seminggu sih Pak. Oh, udah Seminggu seminggu. Pak, pas seminggu. Oke, Semoga lah Pak cepat. Dokter, Iya, ya, eh kita besok akan Zoom ya, Pak Dokter ya. ya siapa? Ya, Kita akan Zoom oke. dan saya berterima kasih kesempatan ini bisa bisa seru juga ya. Kemarin itu pertama kali dengan Pak Dokter, lalu setelah itu Ya, dengan Dokter Intan. ya, ya. Saya tuh kaget, Pak. Itu Siap. Dokter Ya. Intan saya lihat-lihat mirip BCL. Milik BC. Iya, saya pikir BCL gitu ya. Tapi ada juga yang melihat Pak Anton bukan BCL, itu Denada katanya. Waduh, Besar kepala kemarin terintan. ya Dokter Intan. Terus kemarin Dokter Listi, Listia. 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 Ya, ya. Waduh, Pak, saya saya eh, betah Pak Instagram sama dokter-dokter Bapak. Iya. Siap. Nanti saya pilihkan lagi, Pak. Nah, yang jadi mereka selalu bilang begini, Pak Anton, Pak Dokter Dharma pinter ya, pilihnya cakep-cakep, dokter-dokternya. Lalu terus saya bilang, iya dong, namanya skincare kan begitu. Iya, kalau saya mau kayak begitu gimana? Saya bilang ya udah apa namanya konsultasi, konsultasi. Konsultasi dulu. Banyak orang bertanya, banyak Ya, orang bertanya itu begini Pak Dokter. ya. Kenapa saya harus konsultasi sedangkan Hmm. yang namanya skin product itu yang dijual di toko-toko, di mall-mall terkenal, nggak ada tuh yang konsultasi. Konsultasinya cuma nanya, kulitnya bagaimana? Oh, kulit saya sensitif. Kulitnya gimana? Berminyak. Udah, kulitnya normal. Udah. Padahal menurut eh, dokter dua-duanya bilang nggak boleh begitu. Menurut Pak Dokter, simpelnya bagaimana tuh? Oke, jadi gini Pak. Jadi sebenarnya produk itu bukan cuma hanya jenis kulit lagi satu Pak. Jadi
pertama kan jenis kulit. Nah, kemudian untuk produk sendiri, makanya saya pengen sharing-sharing dikit tentang masalah produk. Maksudnya produk sendiri itu ada namanya bahan pembawa sama bahan aktif, Pak. Jadi maksudnya kayak contoh kayak krim. Nah, kalau kita ngomongnya kalau produk itu pasti ada krim. Padahal sebenarnya itu ada macam-macam bentuk lagi. Ada namanya sediaan tuh ada yang namanya lotion, ada bentuknya gel, ada bentuknya krim. Nah, itu adalah bahan pembawa. Nah, di dalam bahan pembawa ini ada lagi kandungan obatnya. Jadi seperti tadi ada AHA, ada retinol. Nah, maksud saya, jadi kalau cuman kita ngomong, oh ini obatnya ini, walaupun bahan aktifnya benar, Pak, tapi kalau pembawanya salah, jadi maksudnya bentuknya obatnya A, kemudian dia harusnya kulitnya berminyak, terus dia dipakein bentuknya krim, malahan bikin jerawat. Jadi ada hal-hal yang lebih detail lagi yang harus diperhatikan. Jadi bukan hanya ini cocoknya ini nggak semudah itu seharusnya. Jadi karena kulit itu banyak masalahnya karena di wajah ini Pak kalau kita cek diperbesar itu ada ribuan pori-pori. Jadi kalau dia kesumbat dikit itu komedo. Jadi orang kalau komedo ntar jerawatan, beruntusan, banyak sekali orang problemnya beruntusan sekarang. Nah itu kaitannya ke sana. Jadi harus banget memang konsultasi. Itu memang istilahnya orangnya dokternya kasih kan udah belajar lama Pak. Jadi itu melajarin kulit yang kelihatannya simpel aja udah lama banget ya. Itu artinya memang ilmunya harus ini ada hal-hal yang penting sekali yang perlu diketahui gitu kan. Penyerapan obat itu banyak banyak faktornya yang perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya A tambah B langsung jadi itu tidak semudah itu karena manusia itu sangat unik dan kulit orang tuh sangat unik sekali gitu. Ditambah lagi kemarin juga dibilang bahwa ada genetik yang berbeda, Betul, ada Pak Dokter juga kan cerita orang Korea yang putih-putih, ya, terus ya. kita belinya kosmetik Korea, ya salah gitu kan, nggak cocok Iya. dengan kita. Kita ada mataharinya lebih kenceng gitu kan, kita ada di Katulistiwa. Kulit kita lebih kepada sawo mateng dibandingkan dengan Betul. orang Korea yang putih-putih gitu ya. Ya, betul. Jadi nggak Banyak bisa sekali, Pak. main plak aja. Iya. Betul. Dan yang Oke. utama setelah pakai produk itu perkembangan. Kalau saya selalu menekankan yang di sana, Pak. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang pakai, mungkin ya sudah disesuaikan lah ini. Tapi yang berikutnya adalah kontrol. Itu penting sekali. Ya, kalau saya itu yang paling penting itu di sana. Karena dalam penggunaan produk apapun, kita punya aktivitas yang beda-beda. Contoh Pak Anton, hari ini ke Tanjung Lesung berjemur, pasti akan kondisi beda kulitnya dengan minggu lalu. Nah, jadi kalau pakai produk yang sama, apalagi ke luar negeri Pak, kalau misalnya ke daerah dingin banget, nah itu kulit itu cenderung kering, ini produk yang sama dipakai itu malahan bisa iritasi. Padahal produk yang sama. Jadi yang ada kondisi kulit itu berpengaruh dengan ini. Jadi perlu sekali di saat ada ini perlu disesuaikan. Jadi hal-hal sederhana sebenarnya Pak. Menyesuaikannya padahal sebenarnya cuman misalnya sabunnya stop dulu deh. Pakai yang ini aja dulu. Nah, nasihat dokter yang cuman bilang stop sebentar aja itu sudah beda banget hasilnya. Kalau orang yang nggak ngerti, oh ini muka saya kering nih, saya tambahin sabunnya, digosokin tambah keras itu nanti bisa sampai iritasi tambah parah. Jadi hal kecil itu penting sekali. Kenapa perlu sekali untuk konsultasi dokter? Oke. Pak Dokter, kita kan jadi reseller nih. Ya. Kemarin udah pada banyak tanya, Pak Anton, reseller untungnya berapa? Pak Anton, reseller untungnya berapa? Saya bilang, aduh, tenang. Kita sekarang adalah cerita tentang menumbuhkan dulu. Ini loh, ada bisnis reseller, skincare, kayak begini. Kenapa kita mau jadi resellernya? Dan saya mengatakan, jangan pikir reseller itu skincare ini hanya untuk perempuan saja, karena laki-laki juga perlu gitu kan. Betul, Nah itu betul, mulai nih, ada yang komplain, Pak Anton kenapa pilihnya skincare, cowok kan nggak bisa jual skincare, ntar disangkanya saya begini begitu. Saya bilang, aduh, ini bukan apa namanya, bukan buat cewek, bukan buat cowok. Kemarin ada setiap hari Jumat ya dokter ya, ada promo tampan gitu kan. Kalau di Sunda namanya kaset.
Aset. Promo Nah, ganteng. ya ganteng, iya. Pak Dokter, Ya. Ya. kira-kira profitnya gimana sih untuk jadi reseller itu? Mereka pengen tahu. Oke, jadi gini Pak. Oke, jadi kan mungkin saya ini dikit lagi ya. Jadi kan sebenarnya kan DNA kita dari dulu sebenarnya belum pernah kita ada program reseller sebenarnya Pak. Jadi kita memang ngejualnya adalah di klinik pribadi dan apa namanya dengan tidak ada sistem penjualan lain di luar itu. Nah, kemudian kan kita ngelihat kayak zaman pandemi sekarang ini istilahnya seperti saya lihat dari Pak Anton di awal itu intinya berbagi tuh Pak. Jadi berbagi kita ngelihat kan intinya sekarang orang-orang juga butuh apa namanya sumber mata pencarian lain, butuh apa namanya kita rela lah istilahnya berbagi keuntungan. Sebenarnya dengan margin yang ada tuh kita harga soalnya terjangkau Pak. Jadi nggak terlalu banyak, tapi kita pikir ya udah ini peluang juga karena kita lihat juga fenomena sekarang juga orang kadang terlalu sembarangan juga Pak. Jadi produk-produk skincare itu banyak sekali yang terlalu asal yang ini make di endorse seperti ini, yang make mungkin endorse-nya sudah bagus kulitnya dipakein dan itu akhirnya dipakai sembarangan tanpa istilahnya hasilnya tanpa pertanggungjawaban dari yang ininya. Jadi kita sih ngelihatnya ada peluang-peluang seperti itu. Jadi kita pikir ya udah kita menerapkan program reseller ini. Nah, untuk reseller sendiri kita dari ada tim yang membuatkan itu untuk profitnya per produk itu kita berikan 20%, Pak. Nah, Gede rupa. Duh, gede Pak, lumayan 20%. lumayan. Ya. Lumayan dan bahkan kalau karena kita niatnya bantu juga Pak. Jadi intinya kita pun sistem reseller tapi kita nggak perlu stok Pak. Jadi maksudnya orang tuh kita nggak buat gradasi per banyaknya pesanan. Jadi intinya kalau dia mau belajar jualan kan namanya seperti Pak Anton bilang ada yang baru-baru belajar jualan beli satu produk pun itu sudah langsung diskon 20% untuk mereka bisa bantu jualin. Kemudian kita juga buat sistem kalau yang makin banyak menjual itu harusnya kan pasti mendapatkan lebih. Nah, kita buat sistem seperti itu, Pak. Jadi kalau bagi yang ada di atas kurang lebih kita masih buat batasan rendah kok sekitar 1.200.000 saja penjualan, dia sudah dapat cashback 10% lagi. Dan itu bentuknya cash. Kita bentuk kasih cashback 10%. Jadi uangnya itu kan kita kembalikan cashback 10%, kita transferkan setiap bulan, itu kita buat periode 1 bulan. Nah, setelah itu kita juga ngasih voucher perawatan, Pak. Ini terutama kalau yang kita berharap sih bersejalan reseller, kita juga ada klinik-klinik lain, jadi orang bisa mendapatkan voucher perawatan senilai kurang lebih berapa ya, 100 atau 200 ribu itu, jadi itu bisa digunakan sama resellernya. Jadi intinya dia bisa apa namanya produknya. Nah, kemudian dari kita juga akan mengembangkan bukan hanya produk tapi perawatan vouchernya pun juga kita bisa kita rencana resellerkan juga Pak. Jadi voucher perawatan ada mau treatment voucher ini yang biasa di reseller belinya harga segini. Nah, itu bisa itu juga kita ini kan. Dan Iya, iya. Keren Pak, keren Pak. Saya melihat satu Bapak juga komitmen levelnya keren. Ini menurut saya luar biasa. Udah ada 25 cabang, ini juga keren gitu ya. Sehingga memang saya sampai hari ini belum dengar nih. Mudah-mudahan ada yang mengatakan mungkin jelek gitu ya. Enggak nih, dari kemarin dari mulai hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya, yang testimoni yang timbul malahan yang mengatakan, iya saya sembuh, begini, begitu gitu. Oh kemarin ada yang bilang begini, Pak saya sudah 2 kali kok nggak sembuh-sembuh. Diketawain sama Bu Dokter gitu. Ya baru 2 kali sih, gimana mau sembuh gitu kan ya. Kan mungkin menurut saya adalah dia gergetan gitu ya, gergetan. Masa sih nggak sembuh-sembuh gitu ya. Bu Dokter bilang, memangnya ini apa instan katanya. Nggak ada yang instan. Saya bilang nanti usulin sama Pak Dokter bikin krem dewa, di jerawat diolesin sembuh cepet 1 hari gitu ya. Kemarin saya ngeledek Dokter Listi sih. Saya bilang, Bu Dokter ini gimana nih?
Pak dokter bilang mesti di kantong mata ini mesti dioperasi. Bu dokter bisa diapain nggak? Dilihat begini, oh, nggak bisa lah itu pasti ada lemaknya, lemaknya mesti diangkat. Katanya, oh iya iya iya, iya. Kirain Bu dokter bisa gitu ya. Wah, senang juga sih Iya, Pak. dirawat gitu ya, dirawat. Tapi Pak, ini luar biasa. Bapak juga udah cerita bahwa yang namanya konsultasi itu bisa pakai video call aja gitu ya Pak ya. Bisa, Pak, bisa. Kayak bisa. Jadi kalau untuk apa namanya jarak jauh, makanya kita berani coba konsep. Karena sekarang dengan adanya pandemi ini kan penggunaan telemedicine itu makin banyak, Pak. Jadi intinya Hmm. dokter itu sudah biasa banget untuk tampil video call. Kayak kita pun dulu mungkin malu, Pak, saya IG live ini ngelihat wajah sendiri di ya mending kalau kayak syuting kamera masih mending ini kadang-kadang kita ngeliat sendiri wajah sendiri itu agak ini. Tapi sekarang dengan kayak kita Zoom pertama-tama kan pasti bingung, orang sudah makin familiar. Nah, jadi kita ngelihat nih memang telemedicine itu udah makin populer dan jadi kita pikir itu bisa kita terapkan. Jadi untuk bagi yang resell jarak jauh pun nah kita bisa apa namanya dengan video call bahkan dan juga foto Pak, karena beberapa sesi misalnya kamera kadang kan kurang bagus misalnya kualitas, nah kita juga bisa standarkan untuk jadi bisa dengan dikirimkan foto juga kalau bukan hanya video. Kalau di video call lebih banyak biasanya orang lebih mau ceritakan masalahnya Pak, karena kan kalau ngomong telepon kurang jelas, ini lebih ke sifatnya cerita kepada problemnya seperti apa. Gitu ya. Ya nih. Iya, ini Oh iya. ya betul. Ya, Ya jadi ya ya. terus Oke. yang terus keluhannya baru dikirim fotonya gitu, Pak. Ya, oke. Pak dokter, besok Ya, kita Zoom ya Pak ya. siapa, Besok siapa? Zoom jam 7 apa jam 8 ya Pak ya besok? Boleh, Pak, saya ikut aja. Gimana Jam, biasanya di sana aja. kalau bisa jam 7 lebih bagus sih. Oke, Jam boleh, Pak, 7 jam 7. Ya, ya siap, siap. biar kan Bapak akan bikin presentasi nanti Oke. sedikit-sedikit contoh Pak. Ini Ya, loh ya. kayak begini gitu kan pengobatannya apa, ini kayak begini Oke, oke. pakainya apa gitu ya Pak ya. Oke, oke. Oke, oke, Pak. Oke, Pak. Bisa, bisa. Siap. Nanti Ya. nanti dokter BCL atau Bapak nih yang presentasi. Boleh, boleh. Saya mau disiapin yang mana, Pak? Dokter BCL-nya siapa tahu lagi nonton nih. Lagi BCL lagi nonton dia. Tapi memang ya Pak ya, ini menurut saya ini adalah seperti kayak saya ya bikin tour leader gitu ya. Saya membuat staff tour leader itu satu tidak ada umurnya yang umur 40 tahun, Pak. Nggak ada. Tour leader saya semua muda-muda gitu ya. Kedua adalah orang bilang, kok cakep-cakep sih gitu ya. Kok cakep-cakep, cantik-cantik. Saya bilang ya mesti begitu. Karena bagian tour leader itu kan dia akan ngomong di depan, di grup, ngomong, melayani. Kalau maaf-maaf dalam tanda petik tidak enak dipandang kan susah gitu ya Pak ya. Iya. Apalagi kemarin itu saya bercandain sama dokter Intan, saya bilang, dok, Ya. kok mukanya bagus sih gitu ya. Saya nggak berani bilang mukanya cantik gitu ya. Mukanya bagus, kulitnya bagus, gimana? Oh iya dong katanya. Masa dokter kulit, dokter bikin orang cantik, orangnya sendiri nggak bisa cantik. Oh iya bener juga gitu ya. Iya, iya. Iya. Investasi sekarang Bang. Istilahnya kulit wajah itu emang jadi investasi. Orang tampilan awal, casing awal tuh mau nggak mau tetap berperan penting sekarang. Betul. Iya. Eh, kita itu apalagi sekarang ya zamannya sosmed, waduh, Betul, Pak. kemana-mana kan foto gitu ya. Betul. Kita kalau upload masa apa nggak ada fotonya gitu kan ya. Ada juga sih teman saya nggak mau ada foto, nggak mau ada foto muka gitu. Padahal dia cakep gitu ya. Kenapa? Alasannya satu, kalau dia fotonya ditampilkan penuh, nanti suka dipasang di tempat lain katanya. Jailah. Iya. Sekarang gini juga Pak, orang kayak kan kamera kan makin canggih, makin banyak filter dan lain-lain. Tapi orang itu akan lebih sakit hati saat ketemu Pak.
Jadi makanya jadi orang sekarang istilahnya wajah itu dirawat bukan diedit. Karena kalau edit tuh bisa nipu bentar aja, tapi kalau ketemu sakit hati Pak. Itu banyak sekali kejadian. Iya, saya kan sering sering live IG ya, sering Ya, live IG. Lalu mulai kenapa ini oh apa mukanya cantik banget gitu ya. Begitu live IG kan nggak bisa diedit Pak. Mau diedit gimana? Diedit paling mulus lah, tirus dikit gitu ya, nggak bisa. Botak ada rambutnya gitu, nggak bisa gitu ya. iya benar benar benar. Mungkin ya Pak ya ada 20% profil IG dengan orang aslinya beda sama sekali loh Pak. Betul, 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 betul. Tapi kalau dilihat-liatin, oh iya sih mirip juga, cuma ini editan gitu ya. Iya. Jadi makanya kalau kulit tuh nggak dirawat, nah itu bikin inilah, bikin jadi rasanya sakit hati di saat orang ngumpul-ngumpul. Apalagi perasaan gini Pak, jadi misalnya kalau pas ketemu, orang itu ngelihat orangnya, kemudian ambil ngelihat HP. Kok beda ya? Itu rasanya menusuk ke tulang. Iya, iya, iya. Sebenarnya Iya. ya, dulu apa ya? Eh, Dulu itu saya sering bawa bawa artis Pak. Ya, Jadi tour leader itu punya kesempatan untuk bawa kan artis-artis itu kan suka ikut tour gitu ya. ya, Eh, Titi Puspa Pak, Titi Puspa. ya. Foto yang kita lihat dengan orang yang kita lihat nggak ada editan Pak. Ya, Titi ya, ya. Puspa gitu ya, Titi Puspa gitu Pak. Tapi ya saya nggak sebutin lah orangnya nggak enak gitu. Ada banyak gitu ya, bukan mayoritas lah, mungkin 30% Iya, cewek iya. maupun cowok yang kalau kita lihat di kamera, di film gitu ya. Dulu kan film gitu ya, nggak ada Iya, iya, iya. sosmed. Itu cakep banget gitu ya. Begitu kita lihat aslinya, kok badannya apa tinggi badannya tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Iya, iya. Kok begitu gitu ya. Oh, Betul, itu betul. Tom Cruise. Tom Iya, Cruise kan gagah. iya. Gagah, mainnya Mission Impossible. Hmm. Nggak pernah kebayang. Itu ternyata pendek, Pak. Masa, Pak? Oh, oke. Iya, maksudnya pendek itu kalau bule itu 170 ke atas. Ini Iya, seratus tujuh iya. puluh ke bawah, Pak. Iya, Oh, pendek. Nggak seperti yang kita bayangkan gitu ya. Eh, banyak saya tipe. pernah lihat jauh-jauh, tapi saya bilang, kenapa jadi rasanya itu Tom Cruise, Tom Cruise. Saya bilang, kok masa sih Tom Cruise begitu? Lihat-lihat mukanya, iya juga sih, tapi nggak setinggi yang saya bayangkan gitu ya. Iya, Nah, iya, kalau iya, betul, sekarang betul. ini jadi tirus gitu ya, Iya, betul. mulu. Iya. Iya, Pak. Belum lagi gini, Pak. Jadi kalau selain bentuk asli dengan kamera berbeda, kadang-kadang orang yang antara baru bangun dengan setelah didandanin, orang yang aslinya itu sebenarnya kan baru bangun, yang ada kan kasus yang suaminya nggak bisa ngebeda, nggak ngenalin istrinya kalau tanpa makeup. Itu yang paling susah. Oke. Iya. Ini ada yang tanya nih, Pak Dokter. Iya. Apakah produk Pak Dokter aman untuk saya yang sudah usia lanjut? Usia Oke. lanjut itu apakah Berapa memang usianya? ada antara yang usia lanjut dan misalnya 50 dengan yang 70 gitu? Oke. Kalau untuk usia, Pak, jadi sebenarnya kalau secara umum produknya itu hampir sama. Cuman kalau pada orang yang menua, nah ini seninya manusia, Pak. Jadi selain kemarin kita ngomongin masalah kulit kering, apa namanya, berminyak dan lain-lain. Nah, ini sekarang usia itu yang mempengaruhi kondisi kulit. Jadi antara kulit anak, bayi, anak, kemudian remaja. Remaja itu udah hormonnya sudah mulai aktif, kelenjarnya, jadi minyaknya banyak. Kemudian mulai dewasa tuh dia hormonnya berkurang. Makin menua itu yang kekeringannya bertambah, Pak. Jadi kulit itu akan cenderung lebih kering. Jadi kalau pada orang yang lebih menua itu perlu kita ekstra moisturizer, pelembab itu harus lebih ekstra. Jadi kemudian
penggunaan pembersih, sabun itu jadi bukan hanya asal barang sabun, biasanya kita harus lebih yang sensitif. Nah, tanda-tanda kulit menua itu bahkan kering itu gini Pak. Jadi kalau udah dia kering itu akan terasa selain kelihatan nggak melupas, itu kadang gatal, gatal-gatal. Jadi kayak di badan juga. Itu padahal itu sebenarnya sederhana karena kulitnya kering, itu memang dia akan merangsang rangsangan alergen namanya yang bikin alergi itu dia mudah tembus ke kulit karena dia udah mulai kering-kering pecah-pecah. Nah, itu jadi gatal. Nah, itu kalau untuk wajah sendiri itu pun juga sama. Jadi produk itu ada aman. Jadi kita ada untuk produk yang dewasa sih sama untuk yang tua. Cuman mungkin kalau pada usia lanjut itu bisa ditambahkan pelembab-pelembab yang lebih banyak dan kemudian sabunnya jangan yang sabun yang keras. Itu aja sih. Perlu penyesuaian dalam bentuk itu. Tuh, bisa, bisa. Nah, ini yang enaknya karena Bisa ada dipakai. konsultasi. Saya lagi ngebayangin ya, eh kalau nemenin istri saya, Pak, beli kosmetik. Yang jualan kan SPG. Yang jualan SPG. Jadi, menurut saya, dia kan fokusnya jualan. Tentunya kalau nggak cocok dan lain sebagainya, itu bisa terjadi ya Pak Dokter ya? Iya, jadi kadang bisa seperti itu. Kadang jadi yang keluarlah ilmu ngelesnya Pak jadinya. Jadi ilmu ya jadi ini kenapa takutnya jadinya dikarang-karang lagi. Oh ini karena ini jadi nanti macam-macam lagi. Jadi eh, kadang bisa ditambah produk apa lagi tambahan. Sebenarnya yang saya bilang tadi. Jadi sebenarnya kalau ada problem itu bukan harus menambah produk, itu malahan bisa mengurangi produk atau yang menyesuaikan. Jadi itu yang kondisi-kondisi itu yang perlu sekali diketahui. Jadi jangan sembarangan gitu. Nah, teman-teman ini penting ya. Bagaimana kita menggunakan skincare produk itu harus ada panduan daripada dokter dokter kulitnya juga. Kalau nggak ada panduan gimana gitu. Saya udah 4 kali nih jadi IG live sama dokter kulit semua. Satu, saya belajar bahwa ternyata kulit itu tidak semua sama. Iya, Masing-masing punya masing gitu ya. Itu satu. iya, iya. Kedua, tiap produk pada intinya sebenarnya sama. Cuma yang beda adalah kulitnya. Orangnya yang Betul. beda. Jadi, waktu kemarin dokter bilang, produk itu pada dasarnya sama, mirip-mirip katanya, mirip-mirip. Mau yang Iya, murah, mau yang mahal, mirip-mirip. Bedanya ya tentunya kalau yang mahal itu adalah brandnya, katanya bayarnya bayar iya. nama, bayar brand, ya paham. Brand itu bisa bikin tas aja gitu ya, tas. Saya lucu juga sih, pernah ketemu dengan satu produsen yang mensuplai tas ke Eropa. Dia punya tas harganya cuma jutaan ya, masih jutaan mahal, tetapi yang dia kirim ke Eropa dijualnya ratusan juta gitu kan, padahal dari dia jutaan, dia jual jutaan aja menurut saya udah mahal gitu ya. Nah, ini kan yang beda apa, produk yang sama dari dia gitu kan dikirim ke Amerika ditambahin merek. Nah, bedanya cuma mereknya doang, itu udah menjadi berkali-kali gitu ya. Dan saya Betul, bilang luar betul dan Pak. orang Indonesia senang yang merek. Iya betul. Jadi brand itu memang berpengaruh. Ya, dan selain ini sih Pak yang saya juga sering perlu tekankan kalau sebenarnya kan dalam pengobatan itu adalah jenis ini ya Pak. Jadi maksudnya kalau kayak jerawat ataupun ini ketepatan diagnosis itu penting sekali. Jadi contoh pengobatan ada apa namanya kelainan kulit karena jamur ataukah suatu infeksi gitu loh Pak. Nah, jadi poinnya kalau misalnya dia jamur, tapi kita berikan antibiotik yang mahal, semahal-mahal pun tidak akan ada hasilnya. Tapi kalau kita memberikan obat anti jamur yang murah pun, tapi dia memang suatu anti jamur, dia akan sembuh.
Jadi yang kayak kayak gitu yang kadang-kadang dan ada juga berlebihan. Misalnya antibiotik tuh untuk ngebunuh itu cukup misalnya yang murah atau yang sederhana saja. Ini diberikan yang mahal. Ini sama seperti kayak bunuh lalat dengan bom kayak gitu, Pak. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu yang bikin kadang-kadang harga jadi mahal banget karena sebenarnya ngobatin itu hal kelainannya ringan ya. Itu yang kadang-kadang ini kayak jerawat itu sebenarnya suatu kelainan yang ringan. Infeksi, kalaupun ada infeksi itu infeksi yang ringan dan itu penanganannya harusnya sederhana saja. Jadi kalau ditambahin ini yang kelasnya lebih tinggi ya itu sebenarnya nggak penting. Jadi yang pengobatan yang mubasirnya itu yang kita kurangi di sini gitu. Oke, ini ada Ya, pertanyaan ini. ya, Selain perawatan kulit, apakah ya. ada perawatan seperti shampoo? Oke. Oke, jadi di kita ada memang bermacam-macam produk, Pak. Jadi ada sampo juga, mungkin saya ada dikit ya. Jadi produk-produk kita itu kita ada sampo Wah, juga, sampo sampo itu juga yang dari problem sih Pak. Jadi ada yang ketombe, kemudian ada yang rambut rontok, kemudian hair tonic, kemudian bedak-bedak dan lain-lain. Karena kan sebenarnya kalau kulit itu kita kulit, rambut, kuku itu adalah suatu bagian dari ilmu penyakit kulit. Nah, jadi ini segala varian dari kulit wajah, badan, rambut, kemudian bibir dan lain-lain itu semua variannya kita ada sih varian produknya. Gitu. oke. Nah, ini mulai seneng nih. Paling tidak satu bisa dicoba dulu. Ya, Kedua, bisa jadi reseller 20% loh. 20% gitu ya. Dan yang saya suka itu sebenarnya satu, Pak Dokter. ya, Harganya terjangkau banget. Kenapa sih Pak ya. Dokter bikinnya harganya terjangkau? sorry Ustaz ya. Iya. Jadi memang kita untuk apa namanya harga terjangkau memang karena sebenarnya cukupnya seperti itu Pak. Jadi emang realistisnya pengobatannya karena kita intinya seperti saya di awal buat DNA itu kan tujuannya beauty for everyone. Jadi semua orang tuh bisa tampil cantik. Jadi kan apalagi sekarang ini kecantikannya untuk ibu-ibu tuh sudah mutlak Pak. Daripada sakit hati suaminya menoleh wanita lain. Jadi eh, kasihan lah. Jadi kita berpikir ya udah kita memang memberikan sesuai dengan kebutuhan dari segi kualitas kita usahakan ini segala sesuatu itu berdasarkan medis sih Pak. Jadi medis pertimbangan ilmiah itu yang kita pakai patokan. Oke, ini ada yang tanya, menyembuhkan eh, bekas jerawat apa dok merah-merah gitu. Oke, menyembuhkan bekas jerawat. Oke, untuk bekas yang merah-merah itu emang ada krimnya juga sih. Jadi kita sebenarnya kalau bekas jerawat itu ada gradasinya dari awal tuh sebenarnya terutama yang merah-merah tuh kalau orangnya kulitnya putih itu kadang awal bekasnya tuh merah-merah. Nah, kemudian nanti bisa ada kecoklatan atau sampai lubang-lubang. Nah, untuk yang merah-merah tuh ada krimnya khusus. Itu dioleskan rutin, itu bisa membantu. Sama yang utama adalah jerawat barunya nggak muncul. Karena kalau jerawat yang merah itu sebenarnya itu jerawat baru yang baru menyembuh. Kalau dibiarin, sabar menunggu, itu hilang kok merahnya. Tapi asal tidak ada yang baru. Jadi kan sebenarnya yang merah mah hilang, kemudian yang baru muncul, lagi bekas yang baru ya. Itu sebenarnya perlu kita putus ininya, rantai kerusakannya gitu. Hmm. Oke, Pak Dokter. Ya. Wih, ini apa nih maksudnya? Oh, cycling, naik sepeda. Pak Dokter, ada cycling pack nggak? Biar nggak belang dan nggak kusam. Ah, iya. Kadang itu saya nggak tahu Pak Dokter, kalau di Bali lagi orang-orang lagi seneng sepedahan nggak? Di Bali rame banget Pak sepedaan juga Pak, rame Oh banget. iya. Dan tempat di Bali sebenarnya favorit banget nih nanti teks travel ke Bali. Jadi gini Pak, benar-benar di Bali kan pinggir pantai gitu enak banget sepedaan. Jadi sekarang kan pantai sudah dibuka di daerah Sanur. Kalau mau sepi sepedaan tuh sekarang Kuta Pak, enak banget. Jadi benar-benar area-area wisata itu kita lewati itu benar-benar sepi dan enak sepedaan. Terus kalau mau cari sawah di Ubud itu bagus-bagus sekali untuk ininya sawah untuk sepedaan. Jadi menarik deh untuk liburan kembali ke Bali. Ya.
cycling pack ada nggak Pak Dokter buat supaya nggak belang dan nggak kusam? Oke. Sementara sih belum istilahnya cycling pack sih. Jadi kalau memang kebutuhan untuk sepedaan itu bisa. Jadi intinya kan ada dari sunblocknya, kemudian apa namanya pembersih sabun dan after panas-panasan itu ada sih produk-produknya. Tuh. Nanti namain Pak Dokter, namain cycling pack. Ya, Iya benar juga. kadang-kadang ya kadang-kadang gitu ya. Saya juga suka belajar dan dapat ide dari customer. Pak Anton, Ya. Pak Anton, bikinin dong kayak begini, kayak begitu. Saya lagi mikir, oh iya juga ya, ya udah dibikinin aja. Karena ternyata cocok buat kayak sekarang lagi sepedahan gitu ya. Sepedahan, begitu kita bilang cycling pack gitu ya, ya buat orang yang sepedahan, oh nancep Pak, cepet, oh nancep gitu kan ya, iya. Oke, ini Betul. ada Sugandi Niardana, Pak Dokter, kalau mau beralih ke mana prosedurnya menghindari breakout? Waduh, maksudnya? Jadi mungkin orang kan biasanya menggunakan suatu produk skincare, Pak. Jadi kadang dia mau ganti atau berpindah. Nah, ini sebenarnya ada yang reaksinya seperti itu. Jadi misalnya di saat mulai di stop, itu dia muncul komedo itu. Nah, sebenarnya ini tergantung kandungan bahan dari skincare yang selama ini digunakan. Jadi itu perlu disesuaikan. Jadi kalaupun beralih di stop atau diganti ternyata muncul breakout, itu sebenarnya tidak masalah. Jadi tinggal nanti diatur penggunaan krim-krim yang baru yang digunakan. Itu sebenarnya bukan suatu problem banget, bukan berarti tidak bisa di stop yang produk yang lama, itu bukan seperti itu. Nanti tinggal disesuaikan yang baru ini nanti tinggal diatur. Jadi kalau emang dia muncul seperti ini, solusinya seperti apa. Jadi tinggal penyesuaian saja. Nggak ada istilah ketagihan kan, Pak Dokter? Iya, ketagihan itu udah ketagihan kulitnya bagus yang biasanya, Pak. Jadi kalau udah terbiasa bagus kulitnya, sering seperti itu. Jadi sebenarnya di skincare itu seperti itu, Pak. Jadi kalau namanya pakai produk kan namanya orang terawat sama tidak terawat itu kan suatu yang berbeda. Jadi kalau udah biasa bagus, ya biasanya pengen tetap bagus. Tapi bukan berarti artinya kalau dia stop menjadi rusak. Yang itu yang kadang-kadang pengertian ketergantungan itu yang biar sama persepsi. Kadang-kadang orang berpikir kalau setelah nggak make dia jadi rusak, itu sebenarnya enggak. Tapi kalau dia setelah nggak make kembali ke kulit awal, itu iya. Namanya juga sama kayak orang mandi, Pak. Saya selalu bilang istilah gitu, pakai mandi atau jangan mandi, sikat gigi lah. Tiap hari itu pakai odol. Bayangkan Pak kalau 1 minggu nggak pakai odol, apakah tergantung apa tidak? Apakah orang sebelahnya nggak kabur? Jadi lebih ke seperti itu sebenarnya, bukan ketergantungan gitu. Oke, nih Pak Livan nih, cuci muka yang benar pakai air dingin atau hangat? Oke, cuci muka sebenarnya tidak ada patokan khusus. Namanya kalau air itu bisa aja dipakai cuci muka. Yang penting adalah kalau memang dia ada kotoran, banyak debu, sebaiknya menggunakan sabun. Yang penting juga di saat cuci muka itu yang utama adalah jangan digosok keras-keras. Yaitu kadang sering bikin malahan iritasi. Karena cukup kandungan sabun itu sudah bisa mengangkat membersihkan kulit. Jadi kalau untuk jenis air sebenarnya nggak apa-apa, Pak. Jadi bayangkan kalau misalnya harus air hangat, masa tiap hari orangnya cari air hangat baru bisa bersihin muka, itu sebenarnya nggak harus seperti itu. Bebas saja. Oke. Love DNI, Best Clinic, keren. Untuk mengurangi keriput ada tidak? Ada. Ada. Oke. Jadi kalau untuk mengurangi keriput, kalau yang idealnya kalau kerutan yang misalnya kerutan karena gerakan kayak jidat dan lain, itu sebenarnya tindakan utama adalah botox. Kalau untuk mengurangi. Kemudian kalau yang dia daerah-daerah yang bawah itu ada tindakan juga seperti benang, filler. Tapi kalau krim itu bisa membantu mengurangi atau mencegah sebenarnya, Pak. Jadi bukan menghilangkan. Kalau menghilangkan nggak akan bisa karena namanya penyebabnya itu bukan itu. Jadi keriput itu terjadi karena kulit itu kering. Jadi sebenarnya simpel seperti itu, Pak. Kulit itu antara kering, berminyak. Jadi kalau dia terlalu kering, itu dia akan mudah keriput. Nah, jadi kalau kita berikan makanya untuk mengatasi keriput,
intinya membantu merangsang kolagen dan lain itu bisa menggunakan krim atau serum. Jadi itu bisa dioleskan, jadi lembab. Kalau dia lembab dia kan tidak terlalu kelihatan berkeriput gitu. Jadi itu yang diperhatikan. Gitu. Dok, ini keriput nih. Nah, itu yang keriput kayak gitu tuh idealnya harus dibotok, Pak. Jadi kalau sebelum keriput seperti itu, jadi harus lebih rutin digunakan pelembab atau serum itu bisa membantu. Oke. Oke. Eh, Pak Dokter, kalau mau putih, glowing, mukanya pakai apa ya? Oke. Kita kalau produk-produk sebenarnya kalau ini sebenarnya kita basic Pak. Ya maksudnya kalau untuk penggunaan produk pencerah gitu misalnya, ini kita maksudnya ini masih yang basic dalam artian kita selalu membuatkan standar. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya kayak reseller atau apa yang ingin memasarkan itu ada paket yang basicnya. Jadi standarnya seperti ini yang standar. Nah, itu bisa untuk mencerahkan. Tapi realnya apa yang mana penyesuaiannya lagi itu harus dilihat lagi dengan kulitnya dan direkomendasikan sama dokter. Tapi yang kita ada buat juga untuk yang simpelnya. Jadi simpelnya seperti ini, paket-paketannya bisa seperti itu. Gitu. Itu bisa membantu untuk mencerahkan. Jadi ada sunblock, sabun, pembersih, termasuk serumnya kalau mau yang lengkap ataupun ya yang biasa. Gitu. Ini kalau yang glowing begini, orang Korea kan nggak perlu glowing lagi, nggak perlu whitening kan? Orang Korea udah putih-putih, nggak perlu whitening lagi gitu kan? Ya betul lagi. Nggak betul. Oke, ini Pak Dokter, ada perawatan untuk jerawat di punggung nggak? Maksudnya gimana Pak Dokter? Punggung bisa jerawatan? Bisa Pak. Jadi selama ada kelenjar minyak, artinya kelenjar minyak itu ada di rambut atau bulu. Jadi seluruh badan kita itu sebenarnya ada bulunya, ada rambutnya. Nah, pada tempat-tempat tertentu itu dia kandungan kelenjarnya lebih banyak. Contohnya di wajah, kemudian di punggung, nah di dada juga. Nah itu bisa muncul jerawat. Nah untuk jerawat di punggung ini perlu dipastikan dulu Pak. Ada juga yang karena jamur, ada juga karena murni jerawat. Nah itu perlu dibedakan karena bentuknya. Nah ini makanya perlu ke dokter lah Pak. Ini karena tidak bisa pukul rata jerawat saya di punggung pakai ini, itu nggak bisa. Jadi intinya harus dilihat ininya. Karena tampangnya mirip-mirip. Kalau kita orang awam sih ngelihatnya ini mentol merah ya udah ini jerawat. Sebenarnya nggak seperti itu. Ada bentuk ininya, nyebarnya seperti apa. Makanya kalau dokter kulit mereksa pasien harus buka baju Pak. Jadi bisa kelihatan apakah di lengannya ada juga, di dadanya ada juga. Nggak hanya Pak, sekolahnya 4 tahun Pak kalau dokter kulit. Iya, Gitu. kemarin itu malahan ada yang bilang flagnya seperti peta Sumatera. Syukur nggak peta Afrika, Asia. Saya bilang masih lumayan Sumatera. Coba kalau Kalimantan kan ngegeplak gede gitu ya. Pak Dokter, ini Ya. saya nggak ngerti nih bacanya gimana. Untuk perawatan facial keki bisa bersamaan dengan Dermapen PRP kah? Oke. Ya ini perawatan di klinik sih Pak. Jadi kita ada facial kekinian Pak. Jadi misalnya kita juga ada kekinian itu maksudnya jadi facial sekarang tuh ada orang yang nggak suka dipencetin, jadi sukanya pakai alat-alat. Nah kita ada yang seperti itu, jadi dia ada yang di laser gitu dan lain-lain. Nah bisa nggak bersamaan dengan Dermapen PRP? Sebenarnya bisa. Jadi yang penting setelah facial dulu, baru kemudian di Dermapen. Nah prinsipnya yang ini adalah prinsip. Jadi kalau intinya kombinasi itu harus yang mana duluan, mana belakangan tuh harus hati-hati. Jadi jangan sampai istilahnya sudah dilukain dulu. Dermapen itu kan melukain Pak, berdarah gitu, nanti baru diolesin suatu bahan ini, jadi akan iritasi malahan. Jadi ini perlu diatur aja. Urutan itu berpengaruh, padahal tinggal itu aja gitu sih. Oke, ini Pak Didi nih yang sepedaan nih. Saya gemar sepedaan, tapi badan malah jadi belang. Kira-kira bisa normal cepet nggak ya dok? Oke. Kalau kembali sebenarnya pencegahan Pak. Jadi kalau memang terus sepedaan tanpa pencegahan itu susah normal kembali. Jadi perlu waktu yang lama. Tapi kalau
sudah mulai melakukan pencegahan, maksudnya harus pakai sunblock sebelum sepedaan. Nah, kemudian perawatan, nah itu bisa cepat kok. Jadi cepat itu karena bisa dikombinasi. Jadi maksudnya ada krim, ada perawatan, ada obat minum, ada suntik atau infus, itu macam-macam bisa dikombinasikan. Oke, ini brightening cream itu dipakai sebagai tambahan sebelum sunscreen whitening ya, Dok? Apa bisa juga dipakai sebelum night cream? Krim, nah tambah banyak ilmunya Pak Anton ini. Ya, jadi kalau kita ada namanya cream brightening itu untuk yang flek, yaitu khusus di bagian yang flek saja. Nah, itu bisa dipakai pagi dan malam di bagian flek. Jadi bisa dua kali. Jadi bisa pagi sebelum whitening sunscreen, setelah itu juga bisa sebelum night creamnya itu bisa dipakai. Oke. Pak Dokter, wajah saya sejak enggak jerawatan di wajah, pindahnya ke badan belakang, panggung, bahkan ke telinga. Kok bisa ya, Dok? Waduh. Oke. Ya, memang kadang sebenarnya sih bukan pindah ya. Ini pas kebetulan saja sebenarnya dia bisa muncul jerawat di punggung. Nah, sebaiknya sih diperiksa dulu sih kalau jerawat punggung itu memang variasinya bermacam-macam dan pencetusnya. Kadang-kadang ini Pak Anton, jadi hal-hal yang sederhana ya. Jadi misalnya sering mengkonsumsi vitamin-vitamin, suplemen yang untuk gym yang itu. Nah, itu kadang-kadang ada kandungan steroid. Steroid itu maksudnya yang hormonal gitu. Nah, itu juga kadang merangsang jamur. Jadi bentuknya itu jamur itu bisa di daerah punggung. Bentuknya persis seperti jerawat. Nah, itu yang harus diperhatikan. Selama masih menggunakan itu, mau pakai krim secanggih apapun nggak akan hilang, Pak. Jadi harus tahu penyebabnya dan itu harus di stop. Jadi nggak boleh sembarangan. Termasuk kemarin itu Bu Dokter cerita mengenai stres. Ya, Stres aja men-trigger, stresnya nggak hilang ya penyakitnya ibaratnya jerawatnya itu nggak hilang gitu ya. Iya, betul. Banyak sekali faktor ya. Ya, Pak Didi, ada diskon nggak buat yang sepedaan? Ya, udah join aja. Oh iya, Pak Dokter, mau kasih tahu ke teman-teman ini cara joinnya bagaimana. Saya bikin upload, jadi join ke ATC Reseller, dan besok kita akan bikin Zoom lebih kepada praktek gitu ya, menjadi reseller itu produknya seperti apa dan lain sebagainya. Lalu proses-prosesnya setelah itu kita kumpulkan di dalam satu WA group gitu ya. Oke. Bukan WA group, Telegram group. Telegram. Ya, oke. Nah, Pak Dokter, ini kebetulan saya punya teman banyak yang sepedaan. Mereka itu kan sepedaan kan pakai tangan panjang ya. Biasanya suka tangan panjang. Bisa tembus nggak sih, Pak Dokter? Kalau matahari masih tembus, Pak. Jadi nggak akan bisa full 100%. Jadi makanya walaupun sepedaan, walaupun lengan panjang, tetap digunakan sunblock, tabir surya. Ya, kalau nggak gitu, belang juga sih, Pak. Jadi intinya itu bisa membantu mengurangi, kemudian setelah selesai, kalau itu sebenarnya pakai ada krim untuk body whitening, itu untuk bantu memudarkan. Karena segala sesuatu itu emang selalu pencegahan dan penanganan dini, Pak. Jadi kalau misalnya terlalu telat, udah kadung gosong, akan beda lagi ininya, dan lebih susah, lebih lama. Jadi kalau mau cepat itu harus segera bereaksi cepat gitu, Pak. Oke, ini kenapa saya akhirnya bikinnya tidak di WA group, Pak Geger, karena berdasarkan pengalaman di WA group itu banyak sekali penyusup kiri kanan sehingga teman-teman yang ada di WA group itu merasa terganggu gitu. Itu satu. Kedua, WA group itu nomor telepon, bukan email dan lain sebagainya, sehingga tingkat mengganggunya cukup tinggi. Makanya akhirnya kita putuskan adalah masuknya ke Telegram group. Alasan terakhir, Telegram group itu bisa 200.000. Kalau di WA group 256 gitu. Oh iya, jauh betul. Jadi bisa kan lebih banyak. Kayak sekarang kita udah 1.700-an. Nah, 1.700-an kita pindahin juga ke grup yang mau
jadi DNI ya grup sendiri gitu ya. Nanti Pak Iya, Dokter iya, saya iya. akan add Pak Dokter. Kalau nggak salah saya udah add Pak Dokter. Nanti mungkin perlu Oke, perlu apa namanya, perlu ditambahkan CS-CS-nya Pak Dokter. oke, siap Anton, siap Anton. Wah, ini apa nih, bahasa bahasa Bali mungkin. Jegek itu cewek cantik Pak. Oh, Jadi oh, Mbak Geger ini bukan oh bukan iya ya, Mas. bukan bukan apa, bukan Pak, tapi Pak Mbak Geger. ini Iya, Mbak iya. Geger. Soalnya saya punya temen namanya Geger, Pak Geger. Mbak Geger. Iya, iya. Maaf, 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 maaf. Oke, Pak. Ya, Eh, menurut pengalaman Bapak, saya beranggapan bahwa yang namanya skincare ini diperlukan oleh semua orang. Eh, kalau saya melihat Bapak mulainya adalah di middle gitu ya. ya, Mulai di ya. middle. Dan di middle dengan harga yang sangat eh, terjangkau. Dan apalagi dengan menurut saya service levelnya tinggi loh Pak. Udah, kalau saya disuruh jualan kayak seperti tadi harganya 100-an, 200-an, 300-an, nggak pakai servis-servis, nanya sama dokter aja udah murah gitu. Ini pakai bisa nanya ya Pak Dokter ya. Pak Dokter, saya kulitnya begini, begini, mau mau pakainya yang mana? Oh, pakainya yang ini, gitu kan ya. Iya, betul Pak. Jadi Kalau seringkali saya itu ya ya, lanjut Pak. kalau saya datang ke klinik baru saya bayar gitu kan ya. Karena ke klinik kan seperti kayak ke dokter gitu kan. Iya. Kita beberapa klinik juga ini sih Pak, ada kita konsultasi juga free, ada yang free juga konsultasi juga seperti itu sih kita sesuaikan gitu. Oh, namanya salah ini. Mbak Erni. Iya, Gek. Oh, gek panggil Pak. Gek tuh bahasa Gek. Bali itu gek. Oh, Gek. 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 Ya, ini Bunda Erni. Bunda Erni. Eh, ya. Oh ya gek Erni. Iya. Salah baca, salah baca. Pak Dokter, kalau Oke. saya jerawatan batu bisa, waduh, maksudnya gimana Pak? Ada jerawatan batu, bisa pakai Ada krim Pak, jerawat nggak? Waduh, ada batu, ada ya kerikil, atau keras gitu Pak? keras Pak. Jadi orang banyak istilah sih. Jadi kalau yang jerawat yang putih-putih, yang agak keras, ya, tidak ada merah itu orang istilahnya bilang jerawat batu. Nah itu bisa sih pakai krim. Jadi intinya krim itu sebenarnya gini, jerawat tuh walaupun jerawat batu jangan sembarang dipencet. Jadi intinya lebih baik pakai krim atau perawatan. Nah krim itu bisa dipakai. Yang penting sabar karena dia istilahnya dia ngikis Pak. Jadi yang sering kita lakukan tuh artinya dikikis ke permukaannya sehingga nanti dia minyak itu keluar jadi nggak menjadi batu lagi kan asalnya komedo itu dari minyak jadi dia sebenarnya minyak yang diam lama tidak tersalurkan jadi dia mengeras jadi seperti batu gitu jadi kalau kita intinya ngeluarin harus dikupas dikit-dikit gitu. Oke. Oke, Pak Dokter, Ya, ya kita udah sampai di akhir ini, udah 3 tinggal menit ya beberapa ya menit. ya Satu adalah besok kita akan Zoom, saya ya akan woro-woro di grup Telegram, kita akan mengarahkan kepada grup, besok kita Zoom-nya jam 8. Besok saya ya kasih link-nya ya Pak Dokter ya. oke siap Anton Terus yang kedua adalah teman-teman siapa yang mau join silahkan lihat saya punya apa namanya upload di Instagram baik di IG di story maupun juga di feed-nya di situ ada daftarnya kemana gitu ya. Nah ini siap Anton Stay Sweet Bali jerawatan di daerah rambut kepala itu apakah karena salah sampo? Saya oke. juga lagi mikir-mikir, saya juga ada kalau begitu ya. Oke, ya ini kalau yang di daerah kulit kepala itu sebenarnya bukan jerawatan Pak, ada istilahnya namanya seboroid. Seboroid itu memang ada kelainan kelenjar minyaknya itu memang tersumbat juga, tapi bukan model jerawat. Nah itu beda lagi penanganannya itu ada obat khusus jadinya. Ya, jadi bukan seperti obat jerawat yang dipakaikan, itu beda lagi. Nanti Hmm, harus disesuaikan. Tamponya
Sampo sebenarnya bukan karena sampo, lebih ke karena nggak ada kaitan sama sampo. Kalau dia Hmm. karena sampo, dia alergi itu biasanya gatal, merah-merah, bukan jerawat bentuknya. Jadi kalau yang jerawat Oke, kayak model oke, oke. kalau bintil-bintil Pak, bisul itu berbeda. Hmm. ini Pak Didik ya tadi yang sepedahan nanyanya apa nih? Nulisnya cuma pagi Pagi. atau malam, Pak? Pakai obatnya sampai Oh, belang. meetingnya Pak. Oh, Zoom Zoom meeting. meeting. Zoom meetingnya malam, malam jam 7 Malam. malam. Masa jam Oke. 7 pagi, jam 7 malam waktu Jakarta, di Bali jam Oke. 8. Ya, Pak Iya. Didik, ya ikut ya. Siap. Daftar dulu tapi ya, daftar dulu. Daftarnya lihat di Instagram saya ya. Oke, Pak Oke. Dokter, terima kasih. Oke. Iya, terima kasih Pak Sudah Anton. sudah jam 10 di Udah Bali. Iya, makasih. Selamat malam. Selamat Selalu malam, sehat selamat selalu, Pak. sehat. Iya, makasih Pak. Sampai jumpa semua yang sudah nonton. Ya, Assalamualaikum. makasih. Ya, makasih Pak.